Episode 3 dari Serendipitous Embrace dimulai dengan Hongju yang bergandengan tangan dengan Huyong meninggalkan Junho. Junho melihat keduanya pergi, lalu kembali ke mobilnya dan meninggalkan tempat tersebut. Di sini Hongju dan Huyong ternyata sedang bersembunyi di dekat Junho memarkirkan mobilnya. Setelah Junho pergi, Hongju berterima kasih kepada Huyong atas bantuannya dan memintanya untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa saat Huyong bertanya tentang hubungannya dengan Junho. Hongju melepaskan tangannya dari tangan Huyong dan pergi untuk kembali bekerja. Di kantor, ternyata CEO B sedang menunggu Hongju. Bosnya meminta kepadanya untuk bersiap mengerjakan proyek adaptasi novel menjadi film animasi bersama Junho. Hongju mencoba untuk menolak mengerjakannya, tetapi CEO B memintanya untuk lebih dewasa. Ia memberitahu Hongju bahwa keadaan tidak akan selalu menguntungkan baginya dan memintanya untuk mencari cara agar masalah pribadinya tidak mengganggu kehidupan profesionalnya. Sementara itu, di Rock Asset, Huyong terkejut mengetahui bahwa mantan pacar Hongju adalah Bang Junho, penulis yang sangat Hongju kagumi saat dia SMA. Dalam perjalanan pulang, Junho berbicara dengan agennya, Jun Min-woo, yang ternyata tidak setuju dengan idenya untuk membuat animasi yang diadaptasi dari novelnya, karena novelnya pun belum selesai. Min-woo juga bertanya apakah dia yakin kalau Hongju mau bekerja sama dengannya membuat film animasi yang diadaptasi dari novelnya. Junho memberitahu agennya itu bahwa ia yakin Hongju akan menyukainya karena cerita-ceritanya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditolak Hongju. Pada saat yang sama, Hongju mengambil novel baru Junho dan mulai membacanya. Di sisi lain, Huyong menertawakan situasinya sambil mengingat kejadian di SMA. Kilas balik memperlihatkan Huyong berangkat untuk wawancara Olimpiade. Para guru dan staf sekolah menyemangati Huyong dan memintanya untuk mengharumkan nama sekolah mereka. Saat baru keluar dari perkarangan sekolah, dia bertemu dengan Hongju yang mencoba bolos dari sekolah. Alih-alih pergi ke wawancaranya di Universitas Nasional Seoul, Huyong justru mengikuti Hongju yang sedang dalam perjalanan untuk menemui Junho di pangkalan militernya. Hongju bertanya mengapa Huyong mengikutinya dan Huyong mengatakan bahwa ia tidak yakin mengapa. Kemudian, keduanya tiba di pangkalan militer dan Hongju memberitahu Huyong bahwa dia akan mengungkapkan perasaannya kepada Junho. Kembali ke masa kini, di mana Huyong yang sekarang merasa malu mengingat kejadian itu. Di sini, CEO Beck terkejut saat mengetahui keponakannya jatuh cinta pada tetangganya. CEO Beck marah besar karena Huyong tetap tinggal di Korea Selatan karena Hongju dan mencoba meyakinkannya untuk naik pesawat kembali ke Amerika Serikat keesokan harinya. Di tempat lain, Son Kyung-taek, rekan kerja Heji sekaligus pria yang pergi kencan buta dengan Hongju, sedang duduk di ruangan staf. Heji memanggilnya keluar untuk mengobrol dan meminta Kyung-taek untuk mengajak Hongju berkencan lagi. Di sini sebenarnya Kyung-taek ingin menyatakan perasaannya kepada Heji, tapi bel berbunyi dan Heji harus meninggalkannya sendirian. Malam harinya, CEO Beck marah ketika ia melihat bos Hongju, CEO B, memarkir mobilnya di tempat parkirnya. Di saat yang sama, ia mendapat telepon dari ibunya Huyong. Setelah itu, CEO Beck pergi ke kantor dan memberitahu Huyong bahwa dia dipromosikan, lalu menambahkan bahwa kalau dia diminta untuk segera kembali ke Amerika Serikat. Huyong menolak dan pergi keluar. Di jalan, Huyong tidak sengaja bertemu dengan Hongju, lalu Hongju mengajaknya untuk makan ayam goreng bersama. Yang membuat Huyong kecewa, ternyata di sana mereka tidak hanya berdua. Heji ikut bergabung dengan mereka. Di sini, Huyong sempat ingin memberitahu Heji bagaimana ia menyelamatkan Hongju dari Junho, tapi Hongju menghentikannya dengan menendang kaki Huyong. Karena kesal, lalu Huyong menyebut Hongju bodoh dan tidak tahu apa-apa seperti saat ia masih SMA. Hal ini membuat Hongju kesal dan berteriak pada Huyong dan meninggalkannya bersama Heji. Setelah melihat dan memperhatikan bagaimana interaksi sahabatnya dengan Huyong, Heji menyadari bahwa Huyong sebenarnya menyukai Hongju dan bertanya apakah sahabatnya tahu kebenaran tentang perasaannya. Hongju yang meninggalkan sahabatnya dengan cinta pertamanya
lalu melihat dari luar saat Heji akhirnya berbicara dengan gebetannya. Sementara itu, Heji minum alkohol untuk menerima kenyataan bahwa gebetannya jatuh cinta pada sahabatnya. Heji menunjukkan bahwa Huyong dan Hongju terus bertemu dalam serangkaian kebetulan dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ada begitu banyak kebetulan di antara keduanya. Kemudian, Heji bertanya kepada Huyong apakah dia akan tinggal di Korea Selatan untuk Hongju. Ketika Huyong tidak menjawab, Heji bersikap protektif terhadap sahabatnya dan memintanya untuk kembali ke Amerika sebelum menghancurkan hati sahabatnya. Setelah meninggalkan Heji dengan cinta pertamanya, Hongju pergi menghabiskan waktu di restoran Sangpil. Di restorannya, Sangpil memarahi Hongju saat ia mengetahui bahwa Hongju akan mengerjakan proyek film animasi terbarunya bersama Junho dan mengancam akan memberitahu hal itu kepada Heji. Malam harinya, Huyong kembali ke rumahnya, bertanya-tanya apa yang dilakukannya saat tinggal di Korea Selatan. Sementara itu, Hongju kembali ke rumah dan bertanya-tanya apakah Huyong sudah kembali setelah kencannya dengan Heji. Kemudian, dia memutuskan untuk mengurus urusannya sendiri dan naik ke atas rumahnya. Di rumah, Hongju menemukan kotak penuh animasi novel Junho dari saat dia pertama kali melamar pekerjaan di Pena Peter. Meskipun kurang pengalaman, CEO B setuju untuk memberikan pekerjaan itu kepada Hongju berdasarkan tekadnya. Keesokan harinya, Hongju masuk kerja dan memberitahu CEO B bahwa dia bersedia mengerjakan proyek animasi ulang tahun ke-10 bersama Junho. Di sisi lain, Huyong bersiap untuk terbang kembali ke Amerika Serikat. Ia memutuskan untuk pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Hongju. Di sekolah, Heji menghindari Hongju saat dia mengirim pesan singkat yang menanyakan tentang kencannya dengan Huyong. Di saat yang sama, Hyung-taek sedang berada di lapangan untuk melatih siswanya. Ia mencoba mendekati Heji dan keduanya lalu mengobrol. Heji meminta nasihat dari Hyung-taek dan bertanya apa yang harus ia lakukan ketika cinta pertamanya ternyata menyukai sahabatnya. Hyung-taek menyarankan Heji agar membiarkan cinta pertamanya bersatu dengan sahabatnya jika mereka memang saling mencintai. Cara Hyung-taek memberi nasihat pun membuat Heji tertawa. Karena merasa masalahnya sudah terjawab, Heji pun pergi meninggalkan Hyung-taek. Saat Huyong dalam perjalanan ke bandara, ia teringat kejadian saat mereka masih SMA. Setelah Hongju tidak dapat memberikan surat cintanya kepada Junho, ia pun menjadi sedih. Huyong mengajak Hongju untuk pulang, tapi sebelum itu Hongju mengajaknya untuk makan ramen dulu, yang ternyata terlalu pedas untuknya. Hongju mulai menangis lebih keras dan memberitahu Huyong bahwa dia telah memutuskan untuk tinggal dan mengungkapkan perasaannya kepada Junho. Huyong menggoda Hongju dengan nada mengancam akan melaporkan Hongju karena berkencan dengan seorang tentara, karena dia belum cukup umur. Keduanya mulai bertengkar lagi, dan Hongju menangis sejadi-jadinya. Kemudian, Huyong setuju untuk pergi kembali ke markas tentara bersama Hongju malam itu, yang membuatnya senang. Malam itu, Huyong meyakinkan penjaga untuk memberitahu dia di mana Junho ditugaskan. Hongju semakin sedih saat mengetahui bahwa Junho ditugaskan di pegunungan dan baru akan kembali setelah 6 bulan. Setelah itu, mereka berjalan kembali ke halte bus. Melihat bus yang datang, mereka pun berlari. Hongju tersandung dan Huyong memeriksanya alih-alih berlari untuk mengejar bus. Akhirnya, mereka ketinggalan bus. Lalu, kembali ke masa sekarang, ketika Heji tiba-tiba menelpon Huyong untuk memberitahu bahwa Hongju mengalami kecelakaan mobil. Tanpa berpikir dua kali, Huyong pun bergegas ke rumah sakit untuk memeriksa Hongju yang terluka. Huyong memberitahu dokter bahwa dia adalah wali Hongju. Kilas balik memperlihatkan Hongju muda mendengar percakapan antara bibi dan pamannya. Pamannya meminta istrinya untuk menempatkan Hongju di panti asuhan atau mengirimnya ke saudara pihak ayahnya sekarang karena mereka sedang mengandung anak mereka sendiri. Setelah itu, Hongju kembali menonton TV, mencoba untuk bersikap tegar. Kilas balik lainnya memperlihatkan Hongju menghindari saat dia disuruh untuk ke rumah sakit ketika dokter sekolah mengatakan bahwa ia harus diperiksa lebih lanjut di rumah sakit.
Kemudian, seorang teman memberi Hongju segelas air ketika ia haus dan tampak mulai lemas di atas kasur yang disebabkan oleh sakitnya. Lalu kembali ke masa sekarang, saat Huyong merawat Hongju saat ia terbangun di rumah sakit. Hongju meremehkan kecelakaan yang dialaminya dan meminta maaf karena telah menyebabkan masalah bagi Huyong. Hal ini membuat Huyong kesal, lalu ia menempelkan tangan Hongju ke dadanya untuk menunjukkan betapa khawatirnya dirinya terhadap Hongju saat episode ini berakhir. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. 와, 좋게 말할 때 아! Dimulai dengan Huyong menarik tangan Hongju ke dadanya, memintanya untuk melihat seberapa khawatirnya dia karena kecelakaan yang dialaminya. Momen romantis mereka terhenti saat dokter datang untuk memeriksa Hongju dan memintanya menjalani tes MRI untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Meskipun ragu-ragu, Hongju setuju untuk menjalani pemindaian MRI dan bertanya-tanya apakah Huyong mencoba menggodanya. Pada saat yang sama, Heji bergegas menemui wakil kepala sekolah, yaitu ayahnya, Pak Kim. Ia memberitahu bahwa Hongju mengalami kecelakaan mobil dan meminta cuti setengah hari. Lalu, Pak Kim meminta tolong kepada Kyung Taek untuk mengantar Heji ke rumah sakit. Meskipun awalnya Heji menolak untuk diantar, tapi akhirnya mereka pergi bersama ke rumah sakit. Di luar rumah sakit, Kyung Taek memasangkan sepatu lari cadangannya di kaki Heji agar ia tidak tersandung karena sepatu hak tingginya. Heji tersentuh oleh sikapnya dan berterima kasih sebelum bergegas masuk ke dalam rumah sakit. Sementara itu, CEO Baek tiba di rumah sakit setelah sopir taksi menelponnya karena Huyong meninggalkan barang bawaannya di taksi. Ia lalu bertemu dengan Heji dan mengetahui bahwa Hongju mengalami kecelakaan. Saat sedang menunggu Hongju dan Huyong, Heji memberitahu CEO Baek bahwa ia sudah tahu tentang perasaan Huyong terhadap Hongju dan meminta bantuannya agar mereka berdua bisa menghabiskan waktu bersama. Saat menaiki lift, Hongju memberitahu Huyong betapa beruntungnya dia karena seorang gadis seperti Heji menyukainya. Kemudian, saat Huyong ingin memberitahu Hongju tentang perasaannya terhadap Heji, pintu lift terbuka dan sekelompok orang masuk memenuhi lift. Huyong dan Hongju terjebak berdiri berdekatan yang membuat keadaan menjadi canggung bagi Hongju. Setelah keluar dari lift, Hongju bertemu dengan Heji. Sahabatnya itu tampak sangat khawatir dan mencoba memeriksa keadaannya. Sedangkan CEO Baek tampak kesal dengan Huyong karena dirinya harus mengambil barang bawaannya yang tertinggal di taksi. Di luar rumah sakit, Heji memberitahu Hongju bahwa dia berkencan dengan Kyung Taek dan memintanya untuk pulang bersama Huyong. Sesuai rencana Heji, CEO Baek meminta Kyung Taek untuk mengantarnya ke kantornya juga. Kemudian, Kyung Taek meminta maaf kepada Hongju karena telah berkencan dengannya, sementara dia memiliki perasaan terhadap Heji. Ketiganya lalu pergi karena Hongju harus pulang bersama Huyong. Di perjalanan pulang, di mobil, Hongju berpura-pura tidur untuk menghindari berbicara dengan Huyong, tetapi terbangun ketika dia mendapat panggilan telepon dari bosnya. Pada saat yang sama, CEO Baek memuji Kyung Taek karena aktingnya yang bagus sebagai pacar Heji, yang membuat Kyung Taek tersenyum canggung. Lalu kembali ke Hongju dan Huyong. Setelah selesai berbicara dengan bosnya di telepon, Hongju menjelaskan pada Huyong bahwa dia sebenarnya tadi ada rapat. Bosnya menelpon karena khawatir dia tidak bisa dihubunginya tadi. Kemudian, Huyong bertanya pada Hongju apakah dia tidak membolos lagi. Padahal waktu SMA dulu, dia sering bolos sekolah. Huyong mencoba untuk mengingatkan Hongju bagaimana dia membolos untuk mengungkapkan cinta kepada Junho dan pergi bersamanya ke pangkalan militer. Kilas balik memperlihatkan Huyong dan Hongju saat mereka ketinggalan bus terakhir saat pulang. Hongju menyarankan agar mereka naik taksi ke halte bus terdekat. Kemudian, Huyong berhenti sebentar untuk memperbaiki posisi sepatunya. Karena keseimbangannya goyah, ia jatuh ke dalam lubang dan Hongju bergegas menyelamatkannya. Tetapi Hongju tertawa terlebih dahulu ketika melihat betapa cerobohnya Huyong. Setelah itu, Hongju mencoba mengeluarkannya, tetapi Huyong akhirnya terpeleset. Lalu,
Hongju melompat ke dalam lubang. Khawatir Huyong telah melukai dirinya sendiri. Setelah itu, Huyong tampak ketakutan oleh seekor katak dan memeluk Hongju, tetapi berpura-pura tidak tahu ketika dia menertawakannya. Hongju yang sekarang tertawa mengingat kejadian itu dan memberitahu Huyong bahwa dia telah melupakan semua kenangannya yang berkaitan dengan Junho. Huyong dengan kecewa memberitahu Hongju bahwa kenangan itu bukan tentang Junho, tetapi tentang mereka berdua. Saat tiba di rumah, Huyong mencoba membantu Hongju menaiki tangga, tetapi Hongju bersikeras kalau dia bisa sendiri. Dia hampir terjatuh dari tangga, tetapi Huyong menyelamatkannya. Kemudian, Huyong menyuruhnya beristirahat di rumah pamannya dan pergi keluar untuk membeli obat-obatan dan sesuatu untuk dimakan. Pada saat yang sama, Hae-ji, Hyung-taek, dan CEO Baek pergi ke restoran Sang-pil dan menceritakan kepadanya tentang perkembangan terkini hubungan antara Hongju dan Huyong. Hae-ji marah kepada Sang-pil ketika mengetahui bahwa Sang-pil sudah mengetahui ketertarikan Huyong pada Hongju sejak SMA. Di sini, Sang-pil juga memperhatikan cara Kyung-taek memperlakukan Hae-ji dengan baik, tetapi tidak mencoba untuk mengatakan apapun. Di sisi lain, Hongju bermimpi mencium Huyong dan memutuskan untuk mencoba menenangkan dirinya. Kemudian, dia meninggalkan rumah CEO Baek dan merangkak menaiki tangga alih-alih menggunakan kruknya. Lalu, Huyong muncul dan menggendongnya ke atas. Setelah itu, menyerahkan bubur kepadanya dan memintanya untuk minum obat sebelum tidur. Hongju berterima kasih kepada Huyong atas bantuannya dan mengisyaratkan bahwa bantuan Huyong sangat berarti baginya, mengingat mereka tidak pernah terlalu dekat di sekolah dulu. Huyong tersinggung dengan komentar itu dan pergi. Hongju lalu bertanya-tanya apakah perkataannya menyinggung perasaan Huyong, tapi dia mencoba untuk masa bodoh dengan hal itu. Di rumah pamannya, Huyong memikirkan apa yang telah Hongju katakan kepadanya dan bertanya-tanya berapa kali dia sudah dicampakkan sebelum bisa memberitahu perasaannya yang sebenarnya. Kemudian, Huyong mendapat telepon dari temannya sekaligus kliennya, Joseph. Huyong memberitahu Joseph bahwa dia tidak akan kembali ke Amerika. Lalu, dia mengambil kartu nama Hongju yang tidak sengaja terjatuh di lantai. Pada saat yang sama, Junho membaca surat yang pernah ditulis oleh Hongju kepadanya. Kilas balik dari 4 tahun yang lalu memperlihatkan Hongju menemani Junho untuk wawancara. Junho ditanya kepada siapa ia ingin mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya karena kesuksesan novelnya. Junho melihat Hongju yang sedang tertidur dan menyatakan bahwa kenalannya itu selalu memberikan dukungan. Ia juga menambahkan bahwa kenalannya tersebut sudah banyak membantunya untuk menyempurnakan ceritanya. Setelah wawancara, pewawancara bertanya kepada Junho apakah ia sedang berkencan dengan seseorang. Junho menatap Hongju yang sedang tertidur dengan kepala di atas meja. Ia memberitahu pewawancara bahwa ia sedang berkencan dengan seseorang, sambil terus memperhatikan Hongju. Kembali ke masa sekarang, saat agen Junho, Minwo, mendapati dia sedang menonton salah satu film animasi yang diproduksi Hongju. Junho memberitahu Minwo bahwa dia khawatir Hongju tidak akan menerima proyek untuk bekerja sama dengannya. Minwo memberitahu Junho bahwa seharusnya dia memberitahu Hongju alasan sebenarnya mengapa dia meninggalkannya 3 tahun yang lalu. Junho mengatakan bahwa ia tidak ingin terlihat buruk di depan Hongju. Saat itu, Junho bangkrut dan mengalami hambatan menulis akibat serangan panik yang dialaminya. Kemudian, Junho merasa lega saat Minwo memberitahu bahwa Hongju telah menerima proyek tersebut. Di sisi lain, Huyong melihat kartu nama Hongju dan bertanya-tanya mengapa dia mengatakan mereka tidak dekat. Lalu, dia ingat bagaimana keduanya mencoba bermain game untuk menghindari ngantuk saat terjebak di dalam lubang. Keduanya mulai membocorkan rahasia mereka, dan Huyong mengaku bahwa dia ingin menjadi sutradara animasi, tetapi dia terpaksa belajar matematika untuk menyenangkan keluarganya. Kemudian, Hongju memberitahu Huyong bahwa ia akan menekuni animasi dan mewujudkan mimpinya
karena ia tidak memiliki banyak tujuan untuk dirinya sendiri. Ia memberitahu Huyong bahwa ia bersedia memberinya 5% dari gajinya jika ia berhasil menjadi sutradara animasi. Kembali ke masa kini, saat Hongju terbangun karena pesan dari Heji dan Sangpil yang menanyakan kabarnya di obrolan grup mereka. Heji mengundang Huyong untuk bergabung dengan grup, tetapi Hongju mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia kelaparan sebelum dia sadar kalau Huyong baru saja ditambahkan ke obrolan grup. Huyong lalu mengundang Hongju untuk sarapan dan menyiapkan makanan penutup yang disukainya. Huyong menyiapkan makanan sesuai dengan selera Hongju dengan bantuan Heji dan Sangpil. Ia senang saat Hongju menyukai makanannya. Setelah sarapan, Huyong mengingatkan Hongju tentang janji yang dibuatnya saat terjebak di lubang dulu. Huyong meminta Hongju untuk memberinya 5% dari gajinya selama 10 tahun terakhir bekerja sebagai produser animasi. Huyong memberitahu Hongju bahwa dia akan memberitahunya jumlah yang harus dibayar setelah menghitungnya. Hongju mencoba mencari alasan untuk menghindari pembayaran yang membuat Huyong tertawa. Lalu, Huyong bertanya kepada Hongju apakah dia menyukai pekerjaannya, dan Hongju bercerita dengan penuh semangat bagaimana struggle-nya dia dengan pekerjaannya. Kemudian, Hongju mengajak Huyong untuk menonton salah satu anime yang diproduksinya jika dia tidak sibuk, dan bisa melihat namanya di bagian akhir kredit animasi yang diproduksinya. Saat Hongju ingin mengambil laptopnya di rumah, Junho tiba-tiba muncul. Ternyata sebelumnya Junho pergi ke kantor Hongju dan baru tahu kalau Hongju mengalami kecelakaan, lalu pergi ke rumahnya. Namun, saat Junho melihat Hongju bersama Huyong, dia marah dan memarahinya karena tidak menganggap serius proyek mereka. Huyong hendak membentak Junho, tetapi Hongju menghentikannya. Dia menantang Junho untuk membatalkan proyek dan memintanya untuk meninggalkannya. Hongju memberitahu Junho bahwa dia telah berubah sejak mereka putus dan memintanya untuk pergi. Hongju lalu pulang dan duduk di dekat pintu dengan perasaan kesal saat Junho pergi. Huyong pergi ke rumah Hongju dan mencoba menghiburnya. Huyong mengejutkan Hongju saat dia mengatakan betapa senangnya dia dengan kegagalan hubungannya. Huyong meminta Hongju untuk pulih dengan cepat, baik dari cedera kakinya maupun patah hati, dan kemudian menciumnya. Episode ini diakhiri dengan kilas balik lain saat Hongju merasakan jantungnya berdebar-debar saat Huyong tertidur di bahunya di dalam lubang.